96 kamu tidak ingin menyentuhnya. Tidak, Lei Xiang menjerit saat dia melihat tubuh saudaranya terjatuh ke tanah sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia berlari dengan panik di arena untuk mendukung Lei Peng sebelum menoleh untuk memberikan tatapan berbisa pada Sun Long saat dia berkata, "Aku akan membunuhmu. Beraninya kau menyakiti saudaraku. Aku bersumpah bahwa aku pasti akan membunuhmu." Teriakannya tampaknya telah membangunkan seluruh arena, karena semua orang menoleh untuk melihat Lei Xiang yang kini berteriak marah pada Sun Long. Mata Sun Long akhirnya menjadi dingin saat dia berjalan mendekatinya. Lei Xiang tampaknya akhirnya merasakan takut saat dia tersandung ke belakang, melihat Sun Long semakin dekat padanya. Saat Sun Long berdiri di depannya menatapnya dengan mata dinginnya yang tidak menyembunyikan kemarahannya, sebuah suara apatis terdengar dari kerumunan saat berkata, "Anda mungkin tidak ingin menyentuhnya." Sun Long mengalihkan pandangannya dan melihat seorang pemuda tampan berambut biru dan berjubah kuning, berusia sekitar 20 tahun tengah menatapnya. Pria itu tampaknya sedang memeriksa Sun Long sebelum dia tersenyum dan berkata, "Mengancamnya boleh saja, tetapi, jika kau menyentuhnya, mungkin kau akan menghadapi masalah yang lebih besar daripada yang sanggup kau tangani." Pemuda berambut biru itu seakan memperingatkan Sun Long agar tidak berniat baik, tetapi nada suaranya tegas, mengatakan bahwa jika Sun Long menyentuh Lei Xiang, dia tidak akan mampu mengatasi akibatnya. Sun Long menatap pria ini sambil bertanya dengan tenang. "Apakah Anda mengatakan bahwa saya harus membiarkannya pergi karena ada yang mendukungnya?" Pria itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Lei Xiang tampaknya baru saja mendapatkan keberanian baru saat dia melihat Sun Long dan berkata dengan nada memerintah. "Berlututlah sekarang dan tunggu sampai saudaraku sadar kembali. Jika suasana hatiku membaik saat itu, aku benar-benar bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Kalau tidak, saat saudara Ren mendengar tentang hari ini, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di kota luar." Pemuda berambut biru itu menatap Lei Xiang dengan tatapan tertarik, sebelum matanya menyadari tangan kiri Sun Long perlahan terangkat ke udara. Mata pemuda itu melotot saat dia mengerti apa yang akan terjadi, tapi tanpa waktu untuk campur tangan, yang bisa dia lakukan hanyalah menonton. Tamparan, suara renyah terdengar di seluruh arena saat tangan Sun Long mengenai wajah Lei Xiang saat dia terjatuh ke tanah. Jejak telapak tangan berwarna merah cerah terlihat di pipi kanan Lei Xiang karena matanya terlihat tidak fokus sama sekali. Arena itu begitu sunyi bahkan suara jatuhnya jarum pun bisa terdengar, mata semua orang menatap ke arah Sun Long yang berdiri di depan Lei Xiang dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak akan memukulmu hanya karena kamu seorang wanita?" Saat Lei Xiang mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Long menatap lurus ke matanya. Matanya memiliki tatapan dingin yang sepertinya telah mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya saat dia melanjutkan. "Tidak akan ada ampun jika kau berani mengancam nyawaku lagi. Ketahui tempatmu." Saat Sun Long selesai berbicara, dia mengambil 200 batu roh dari perwakilan arena sebelum berbalik untuk pergi, meninggalkan kerumunan yang tercengang. Pemuda berambut biru itu memperhatikan Sun Long saat dia berjalan pergi dan menggelengkan kepalanya sebelum dia juga meninggalkan arena saat dia bergumam dengan senyum licik di wajahnya. Sepertinya Ren Gui dan Fu Peizi akan sangat marah saat mendengar hal ini. Saat Sun Long berjalan kembali menuju paviliun wewangian mistis, si hitam kecil tertawa dan merasa sangat segar setelah melihat Sun Long menamparkan wajah Lei Xiang. "Tuan, tamparan yang sangat keras. Benar-benar tamparan yang sangat keras, hahaha. Apakah gadis itu benar-benar berharap Anda akan takut dan berlutut di depannya?" Sun Long menggelengkan kepalanya dan tersenyum setelah mendengar naga hitam itu tertawa gembira dan 10 menit kemudian dia sudah kembali ke paviliun. Setelah memasuki kamarnya, Sun Long segera duduk di tempat tidurnya, lalu mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu waktu, dengan memberi makan 10 batu roh ke pohon anggur penelan surga. Tanaman merambat itu tampak langsung segar kembali saat menyerap energi dari batu-batu roh, segera menghasilkan ki yang tampaknya bahkan lebih murni daripada sebelumnya. Sun Long kecewa melihat meskipun kualitas ki yang dipancarkan tanaman merambat itu meningkat dan ki kini lebih murni, jumlahnya sungguh kecil. "Aku penasaran seberapa besar kultivasiku akan maju setelah memberi semua batu roh pada pohon anggur penelan surga." Sun Long kemudian memberi makan 90 batu roh lagi ke tanaman merambat tersebut sebelum ia mulai menyerap ki murni yang dimurnikan yang dihasilkannya. Saat Sun Long berkultivasi menggunakan surga menelan tanaman merambat,
seluruh sekte luar mengetahui apa yang terjadi hari ini di arena. Seseorang bernama Sun Long, yang dikabarkan telah menempati posisi pertama di sekte tersebut selama ujian sekte luar, pertama-tama telah mengalahkan Guan Hong yang baru-baru ini naik ke peringkat 700 teratas di arena, sebelum ia mengalahkan Lei Pong tepat setelahnya. Tentu saja, rincian tentang dirinya yang menamparkan Lei Xiang juga tidak diabaikan. Xiao Juyan dan Xiao Situ sedang mengobrol di dalam paviliun harta karun, ketika mereka mengetahui berita ini. Xiao Juyan terkejut mendengar bahwa seorang pemula telah mengalahkan Lei Pong dan menatap saudaranya dengan penuh tanya saat dia bertanya. Bukankah tunangan Lin Wu sebelumnya juga bernama Sun Long, masuk sekte bersamamu setengah tahun yang lalu? Namun Xiao Situ hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, meskipun itu benar saudara, Sun Long yang masuk sekte bersamaku setengah tahun lalu hanyalah seorang murid kondensasi Qi tingkat 6. Apakah kau percaya bahwa orang yang sama dapat menembus ke tahap tengah atau akhir tingkat bumi hanya dalam waktu setengah tahun? Xiao Juyan menggelengkan kepalanya sambil menertawakan idenya sendiri sebelum berkata. Kata-katamu masuk akal, adik kecil. Kakakmu lah yang bodoh. Di antara jutaan murid luar, bukan hal yang aneh jika dua orang memiliki nama yang sama. Saat Xiao Situ dan Xiao Juyan sedang menertawakan masalah ini, di sebuah rumah pribadi dekat pintu masuk ke kota dalam, di dalam aula utama, seorang pemuda dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat orang di depannya dan bertanya dengan marah. Apa yang baru saja kamu katakan? 97 menyempurnakan, buah bumi yang mendalam. Apa yang baru saja kau katakan? Seseorang berani menamparkan Xianger. Jelaskan semuanya. Pemuda ini tampak berusia lebih dari 20 tahun, dengan rambut hitam panjang dan tubuh kekar. Di depannya ada seorang murid luar yang berlutut, menjelaskan apa yang dilihatnya di dalam arena sebelumnya. Kakak senior Ren, beginilah yang terjadi. Begitu murid luar itu selesai bicara, tiba-tiba ia merasa seolah-olah ada palu yang menghantam perutnya sebelum ia terpental dari aula utama hingga ke gerbang rumah besar itu. Kakak Ren, tutup mulutmu. Beraninya kau masih memanggilku kakak senior. Istriku ditampar di depanmu dan kau tidak melakukan apa-apa. Kau masih punya muka untuk memanggilku kakak senior. Pergi. Murid luar merasa dirugikan atas perilaku ini karena dia hanyalah murid kecil di tengah-tengah peringkat satu tingkat bumi. Dia tidak mungkin bertarung dengan Sun Long hanya karena tamparan Lei Xiang. Menelan ketidakadilan ini, dia segera meninggalkan rumah besar itu tanpa sepatah kata pun. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan kemarahannya pada Ren Gui, yang menduduki peringkat ketujuh di peringkat arena. Ren Gui sedang melihat ke arah arena sambil menyipitkan matanya. Memikirkan ada orang yang berani menyentuh wanitaku tanpa memberiku muka sedikit pun, Sun Long ya. Kau pasti sudah bosan dengan kehidupan nyamanmu di sekte awan mengambang. Reaksi Fu Peizi mirip dengan reaksi Ren Gui saat menerima berita pertarungan Sun Long dengan Lei Pong, karena dia juga bersumpah akan membuat hidup Sun Long sengsara saat bertemu dengannya. Fu Peizi tidak menyangka sama sekali, bahwa orang yang mengalahkan Lei Pong adalah orang yang sama yang ditemuinya di arena bersama Fu Li dan Lu Wen saat itu. Sementara itu, si biang kerok yang telah menggemparkan seisi luar kota, masih berada di dalam kamarnya dan berkultivasi dengan menggunakan surga menelan tanaman merambat. Suatu hari kemudian, suara letupan kecil terdengar dari dalam tubuh Sun Long saat tubuhnya terasa dipenuhi energi. Guru, selamat karena telah naik ke puncak peringkat 3 tingkat bumi. Sun Long yang masih duduk di tempat tidurnya menjawab. Hal ini terutama berkat Qi di dalam batu roh, yang menjadi lebih murni setelah disempurnakan oleh tanaman penelan surga. Namun, setelah 1 hari berkultivasi, saya hanya memiliki kurang dari 90 batu roh. Kemudian, Sun Long mengamati ruang di dalam batu waktu, dan sembari matanya menatap ke arah 5 buah tanah mendalam miliknya, Sun Long merenungkan pilihan yang ada padanya. Saya awalnya hanya berencana menggunakan hati dan inti binatang serigala darah peringkat 2 untuk meramu pil pemurnian bumi, tetapi tampaknya saya memiliki pilihan yang lebih baik. Meskipun agak sia-sia menggunakan inti binatang buas dari binatang ajaib tingkat 3 untuk membuat pil tingkat 2, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanku saat ini. Bahkan jika pil pemurnian bumi tidak dapat membantuku meningkatkan kultivasi Qi-ku, kekuatanku akan tetap melonjak setelah menembus tingkat bumi dalam pemurnian tubuh. Si hitam kecil kemudian berkata dengan nada sedih.
Kalau saja orang-orang tak tahu malu dari Sekte Pedang Terbang, dan yang lain tidak berbuat curang dalam ujian sekte itu, Tuan juga pasti bisa mendapatkan buah merah darah. Sun Long menganggukkan kepalanya setelah mendengar perkataan si hitam kecil, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Meskipun akan menyenangkan baginya untuk memiliki buah merah darah, pada akhirnya dia masih bisa hidup tanpanya. Di sisi lain, surga menelan tanaman merambat, adalah sesuatu yang Sun Long tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi, karena nilainya tidak dapat diukur bahkan dengan 1.000.000 buah merah darah. Setelah duduk di lantai kamarnya, Sun Long mengeluarkan kuali alkimianya, serta 4 buah tanah yang dalam. Dia juga mengeluarkan inti binatang dan jantung dari kelelawar api bertaring merah, tingkat menengah 3, bersama dengan inti dan jantung dari 3 binatang sihir tingkat 3 lainnya. Sun Long mula-mula menempatkan buah tanah mendalam, peringkat 3 bersama dengan lebih dari 10 ramuan obat peringkat 2 di dalamnya, memurnikannya hingga hanya saripati obatnya yang tersisa. Dia kemudian memutar saripati obat di dalam kuali menggunakan kekuatan spiritualnya berulang-ulang hingga berubah menjadi bola cairan kecil, sebelum menempatkan jantung kelelawar di dalamnya. Jantung, kelelawar api bertaring merah, tingkat menengah 3 dimurnikan hampir seketika dan dengan cepat berubah menjadi genangan darah kecil. Asap hitam tampak keluar dari jantung kelelawar saat Sun Long mengeluarkan kotorannya, hanya menyimpan darah paling murni di dalamnya. Akhirnya, mata Sun Long terfokus sepenuhnya saat ia memasukkan inti sihir kelelawar itu ke dalamnya. Inti sihir berisi semua energi binatang ajaib di dalamnya, itulah sebabnya mengapa itu adalah bagian tersulit dari binatang ajaib yang harus disempurnakan oleh seorang alkemis. Setelah menempatkan inti binatang itu di dalamnya, Sun Long membagi kekuatan spiritualnya menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah mengendalikan suhu kuali saat mencoba melelehkan inti binatang tingkat 3, sementara yang lain bertujuan untuk melindungi bola saripati obat di dalamnya. Ini adalah proses yang rumit dan bahkan dengan kekuatan spiritual Sun Long yang luar biasa, ia merasa penyempurnaan pil ini sangat membebani pikirannya. Proses ini berlanjut selama 4 jam berikutnya, sampai inti binatang itu berubah seluruhnya menjadi cairan, sebelum Sun Long akhirnya menyatukannya dengan saripati obat. Inti sari dari inti binatang buas dan juga inti sari obat dari sebelumnya kini telah menyatu menjadi 1 bola inti sari yang besar di dalam kuali. Sun Long menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membelah bola ini menjadi 9 bola kecil yang lebih kecil, yang perlahan-lahan disempurnakan di dalamnya. Suara ding. Setengah jam kemudian, tutup kuali mengeluarkan suara dentuman yang menandakan proses pemurnian pil akhirnya berakhir. 98 tahap kedua dari tubuh abadi raja. Membuka tutup kuali, Sun Long dapat melihat 9 pil berkilau di dalamnya. Pil-pil itu semuanya berwarna merah cerah dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Melihat pil-pil itu, Sun Long tampak sangat senang saat dia mengumpulkannya dalam botol pil sebelum mendengar suara terkejut si kecil hitam. Tuan, apakah ini pil kelas atas tingkat 2? Sun Long menganggukkan kepalanya sambil memegang salah satu pil dan menjelaskan. Awalnya, pil pemurnian bumi, seharusnya baru saja mencapai tingkat tinggi. Namun karena kali ini pil tersebut disempurnakan dengan sempurna, dan berkat kualitas tinggi, buah bumi yang dalam, serta inti binatang tingkat 3 dari kelelawar api bertaring merah, maka wajar saja untuk menyempurnakan pil tingkat 2 tingkat atas. Meskipun Sun Long telah mengatakannya seperti itu, pada kenyataannya, tidak ada alkemis perunggu tingkat 3 yang dapat memurnikan pil tingkat 2 tingkat atas dimanapun di Sekte Awan Mengambang. Bahkan alkemis tingkat 1 tingkat perak belum tentu dapat menghasilkan pil tingkat 2 tingkat atas, apalagi 9. Pengingat penulis, alkemis tingkat perunggu dapat memurnikan pil tingkat 2 tanda hubung lebih besar dari yang setara dengan tingkat bumi. Pil tingkat 3 ke atas hanya dapat dimurnikan oleh alkemis tingkat perak ke atas. Untuk informasi lebih lanjut, ingatlah untuk kembali dan memeriksa bab tambahan. Lagi pula, berkat kekuatan spiritual Sun Long yang luar biasalah dia dapat memurnikan bahan-bahan tingkat 3 seperti buah tanah mendalam, dan inti binatang kelelawar tingkat 3, yang biasanya hanya dapat digunakan oleh alkemis tingkat perak atau lebih tinggi. Setelah mengumpulkan pil, Sun Long menutup matanya saat ia beristirahat untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang telah habis. Hanya 6 jam kemudian dia membuka matanya lagi setelah kekuatan spiritualnya pulih sepenuhnya, sebelum dia mulai meminum ramuan pil lainnya. Segera,
2 hari telah berlalu dan Sun Long telah memurnikan 36 pil berkilau dan berwarna merah cerah. Melihat 4 botol pil di tangannya, Sun Long bergumam. 33 pil bermutu tinggi dan 3 pil bermutu tinggi. Saya penasaran seberapa jauh, tubuh abadi raja saya akan berkembang setelah saya memurnikan energinya dan menyerapnya. Tepat saat Sun Long selesai berbicara, giok pengenal sektennya tiba-tiba menyala dan 2 kata muncul di atasnya. Tantangan Arena 17. Arena Tantangan 17. Fu Peizi. Bibir Sun Long melengkung membentuk senyum setelah melihat peringkat sang penantang, sebelum dia menyimpan giok sekte miliknya, mengabaikannya begitu saja sambil mengalihkan pandangannya kembali ke botol pil. Mengambil pil pemurnian bumi, kelas atas, Sun Long dapat merasakan energi yang sangat besar di dalam pil tersebut. Bagaimanapun, pil peringkat 2 kelas atas lebih dari 2 kali lebih efektif daripada pil kelas atas dengan peringkat yang sama. Saat Sun Long meletakkan pil itu di mulutnya, ia dapat merasakannya saat pil itu langsung larut, berubah menjadi aliran energi yang turun ke tenggorokannya seperti cairan terbakar sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Sayangnya, energi di dalam pil pemurnian bumi sangatlah keras, dan Sun Long harus menahan rasa sakit yang luar biasa karena tubuh abadi rajanya bersirkulasi sendiri, menyerap setiap bagian energi keras dari pil pemurnian bumi tersebut. Setelah 1 jam, tubuh Sun Long akhirnya mulai terbiasa dengan rasa sakitnya. Tubuh abadi raja menyerap energi pil itu seperti binatang buas yang kelaparan, dan mulai memperkuat setiap bagian tubuh Sun Long sekali lagi. Dari darah Sun Long, hingga meridian, urat, dan organ dalamnya, hingga ke kulit dan tulangnya. Butuh waktu 2 jam bagi tubuh abadi raja untuk menyerap sepenuhnya energi dari pil pemurnian bumi tingkat atas pertama. Namun, Sun Long dapat merasakan bahwa tubuhnya sekarang kekurangan energi saat ia terus menyerap pil tingkat atas kedua. Pada saat yang sama, di depan konter pendaftaran arena, Fu Peizi sedang menunggu Sun Long datang ke sini, karena kerumunan besar telah berkumpul di sekelilingnya. Meskipun orang-orang awalnya bersemangat, setelah 2 jam penuh bahkan Fu Peizi mulai tidak sabar menunggu Sun Long masuk. Salah satu murid kemudian melihat ke arah Fu Peizi sambil berkata, "Kakak senior Fu, kurasa anak ini tidak akan datang. Bagaimana mungkin dia punya nyali untuk melawan kakak senior? Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat, takut kau akan menemukannya dan memberinya pelajaran." Fu Peizi menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini, karena dia sudah mulai tidak sabar sejak lama ketika dia berkata, "Kau mungkin benar, jika dia bersikeras bersembunyi maka aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, jika ada di antara kalian yang melihatnya, kalian harus segera memberi tahu aku. Jangan khawatir kakak senior, jika kami melihat anak itu kami akan segera memanggilmu. Dia tidak akan bisa bersembunyi dari kita, kakak senior Fu, tenang saja." Fu Peizi menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini, sebelum meninggalkan arena. Karena Sun Long tidak datang, dia akan terlihat seperti orang bodoh jika terus menunggu di sini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sebelum Sun Long membuka matanya. Tubuh dan wajahnya ditutupi lapisan darah, bahkan jubah kuningnya kini diwarnai merah. Namun matanya bersinar terang sementara tubuhnya sekarang secara alami memancarkan aura yang kuat dan agung. Namun, keempat botol pil di lantai di depannya benar-benar kosong. "Guru, Anda maju dari puncak tahap pertama dalam penyempurnaan tubuh hingga ke pertengahan tahap kedua hanya dalam waktu 2 hari. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya." Sun Long tersenyum sambil mengepalkan tinjunya yang sekarang terasa penuh dengan energi tak berujung sebelum dia berkata, "Saya bisa merasakan tubuh saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak yakin apakah saya bisa menang melawan Fu Peizi saat ini karena saya tidak tahu sejauh mana kemampuannya, tetapi saya yakin bahwa jika saya bertarung dengan Lei Pong lagi sekarang setelah tubuh abadi raja saya mencapai pertengahan tahap kedua, pertarungan itu hanya akan membutuhkan 1 pukulan." Setelah Sun Long selesai berbicara, tatapan matanya tiba-tiba berubah sedingin es saat dia bergumam. Akhirnya tiba saatnya untuk melunasi beberapa tagihan lama. 99 peringkat 4 kelas bumi. "Tuan, apakah Anda berbicara tentang Xiao Situ dan gadis dari keluarga Lin itu?" Karena Sun Long sudah menceritakan pada si hitam kecil tentang bagaimana dia hampir mati di luar hutan biru, kerajaan keberuntungan langit,
si hitam kecil segera mengerti apa yang dimaksud Sun Long ketika dia mengatakan bahwa sudah saatnya melunasi beberapa hutang lama. Lagi pula, waktu antara percobaan pembunuhannya dan kedatangan keluarga Lin untuk meminta pembatalan pertunangan, terlalu dekat untuk menjadi sebuah kebetulan belaka. Sun Fang juga, sebagai seorang ahli formasi tingkat perunggu peringkat 3 puncak, tidak memiliki musuh, dan sebaliknya orang-orang selalu berusaha menyenangkannya dan memenuhi semua kebutuhannya. Bagaimanapun, status seorang ahli formasi tingkat perunggu peringkat 3 terlalu mulia di dunia fana, bagi orang-orang untuk merencanakan pembunuhan terhadap Sun Long tanpa alasan yang jelas. Sun Long menganggukkan kepalanya ke arah si hitam kecil karena ia selalu memikirkan hal itu dalam benaknya, dan sekarang kekuatannya telah cukup meningkat, akhirnya tiba saatnya untuk mengungkap misteri dan menyelesaikan kisah lama ini. Setelah melepas jubahnya dan mandi untuk menghilangkan darah di seluruh wajah dan tubuhnya, Sun Long juga menghilangkan darah dari jubahnya sebelum dia mendengar si hitam kecil berkata, "Guru, saya rasa kita harus merayakan kemajuan Anda dalam pemurnian tubuh. Bagaimanapun, pemurnian tubuh lebih sulit daripada kultivasi Qi dan guru telah berkultivasi dalam waktu yang sangat singkat." Sun Long tersenyum saat mendengar kata-kata si kecil hitam dan tertawa sebelum berkata, "Haha, bagus. Saya berencana untuk membiarkannya berfermentasi sedikit lebih lama, tetapi kita bisa mencobanya sekarang." Lalu, di bawah tatapan mata si hitam kecil yang penuh harap, Sun Long mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu waktu, sambil mengeluarkan salah satu tong kayu yang terkubur di ladang tanaman herbalnya. Setelah dia membuka tutup tong itu, bau harum memenuhi seluruh ruangan, sementara wajah Sun Long menjadi merah setelah mencium bau yang memabukkan ini. Sun Long mengeluarkan mangkuk besar, dan setelah mengisinya dengan cairan merah dari tong, dia menyerahkan seluruh isi tong kepada si hitam kecil di dalam batu waktu. Lalu, keduanya pada saat yang sama, mereka meminum cairan merah, satu orang dari mangkuk dan satu naga dari tong kayu. Little Black menelan ludah dalam-dalam sebelum dia berseru kegirangan. Ini jelas salah satu dari 3 anggur terbaik yang pernah saya minum." Sun Long juga menganggukkan kepalanya, karena rasa anggur yang dibuatnya menggunakan rumput harum ungu, tingkat 3 dan selusin ramuan obat tingkat 2 lainnya benar-benar luar biasa. Namun, yang juga penting adalah bahwa ia telah memfermentasi anggur tersebut selama lebih dari 100 tahun di dalam batu waktu. Itulah sebabnya tong itu dikubur di ladang tanaman obat. Karena semua yang ada di dalam anggur adalah saripati obat dari tanaman obat spiritual, semua itu terpengaruh ketika Sun Long menggunakan Qi-nya untuk mempercepat waktu di dalam ladang tanaman obatnya. Naga hitam itu dengan rakus mengosongkan tong itu sebelum bertanya pada Sun Long. "Hehe, Tuan, kami masih punya 2 barel lagi." Anehnya, Sun Long menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan 1 tong lagi dari ladang tanaman obat. Setelah membuka tutup tong dan mengisi mangkuknya sampai penuh, dia menyerahkan tong itu kepada si hitam kecil. Si hitam kecil tidak menyangka sarannya akan berhasil, lalu si naga hitam pun dengan gembira meneguk anggur di tong kedua. Namun Sun Long yang baru saja mengosongkan mangkuknya, menutup matanya saat dia mengedarkan jam pasir raja. Mata si hitam kecil bersinar saat dia berpikir, "Benar, meskipun pengaruh anggur itu terhadapku hampir tidak berarti, bagaimanapun juga, anggur itu dibuat oleh guru setelah mencampur ramuan obat tingkat 3 dengan selusin ramuan tingkat 2, jadi anggur itu pasti dapat membantu kultivasi guru." Qi Sun Long telah mencapai puncaknya, saat ia mencoba menerobos ke peringkat awal 4 di tingkat bumi. Setelah setiap 3 peringkat minor ada hambatan dalam kultivasi, dan untuk maju dari puncak peringkat 3 ke peringkat awal 4 justru merupakan salah satu hambatan tersebut. Sun Long yang baru saja menciptakan bola Qi ke-28 di tingkat bumi, mencoba mendorongnya ke atas di dalam jam pasir raja di atas kepalanya, di samping bola-bola yang telah diciptakan sebelumnya. Akan tetapi, 27 bola Qi yang sudah ada di dalamnya, bagaikan tembok yang tidak dapat digerakkan dan tidak mau bergerak. Setelah memurnikan bola ke-28-nya dengan begitu banyak Qi hingga ia praktis kelelahan, Sun Long akhirnya berhasil mendorongnya ke dalam, akhirnya memasuki peringkat awal 4 di tingkat bumi. Ini bukan sekadar perbedaan dari 1 bola Qi, tetapi perbedaan kualitatif yang sangat meningkatkan kekuatan bola Qi-nya. "Selamat atas terobosanmu, Master. Apakah kita akan menemukan Xiao Situ dan saudaranya sekarang?" Sun Long menganggukkan kepalanya sambil berkata.
Saya akan menantang Xiao Juyan di arena hari ini, tetapi pertama-tama, saya harus melakukan perjalanan ke Paviliun Harta Karun. Meninggalkan Paviliun Wewangian Misterius, Sun Long berjalan selama setengah jam hingga tiba di pintu masuk Paviliun Harta Karun. Setelah menemukan gang untuk mengenakan jubah hitamnya, dia lalu masuk ke dalam. Setelah melihat lantai pertama, Sun Long tidak menemukan sesuatu yang menarik sebelum dia naik ke lantai 2. Anehnya, di antara gadis-gadis yang menyambut para tamu di lantai 2, Sun Long melihat Mei Yi, gadis muda yang menyambutnya pertama kali saat dia tiba di lantai ini. Sun Long mendekatinya dan setelah mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Yin Xing padanya, dia bertanya dengan suara yang dalam. Gadis kecil, apakah Yin Xing ada di sini? Setelah melihat kartu VIP Yin Xing, Mei Yi segera mengenali Sun Long saat dia tergagap dan berkata dengan penuh semangat. Senior, alkemis Yin sudah datang, aku akan memanggilnya sekarang. Senior, ikut aku dulu. Setelah membawa Sun Long ke ruang pribadi yang luas, dengan meja penuh makanan lezat di dalamnya, Mei Yi segera pergi memanggil Yin Xing. Belum genap 5 menit berlalu sejak Sun Long memasuki ruangan, ketika Yin Xing yang bersemangat terlihat bergegas melewati lantai 2. Para pelanggan di paviliun terkejut melihat seorang alkemis tingkat perunggu peringkat 3 yang berwibawa berlari seperti itu. Tetapi Yin Xing tidak memperhatikan mereka karena ia segera tiba di ruang pribadi tempat Sun Long duduk. Setelah masuk ke dalam, Yin Xing menundukkan kepalanya sambil menyapa dengan penuh semangat. Senior, 100 menantang Xiao Juyan. Senior. Sun Long menganggukkan kepalanya ke arah Yin Xing, memberi isyarat agar dia duduk, tapi Yin Xing tetap berdiri sambil berkata. Senior, saya senang bisa bertemu Anda lagi. Apakah Anda ke sini untuk menjual sesuatu atau ingin membeli sesuatu kali ini? Tolong beritahu saya jika saya bisa membantu Anda. Yin Xing sangat gembira bisa bertemu Sun Long lagi. Karena Sun Long telah memberinya resep untuk pil pemecah penghalang Qi tingkat 1 yang telah disempurnakan, pemahaman Yin Xing tentang alkimia telah berubah total. Ia tidak jauh dari pencapaian standar seorang alkemis tingkat perak tingkat 1 dan bahkan statusnya di Paviliun Harta Karun telah meningkat. Tentu saja, kultivasinya juga harus ditingkatkan jika ia ingin menjadi seorang alkemis tingkat perak. Sun Long menganggukkan kepalanya sambil berkata dengan suara yang dalam. Memang saya ada di sini hari ini karena ingin melelang sesuatu melalui Treasure Pavilion. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Sun Long mengeluarkan tong kayu terakhir dari batu waktu, dan saat dia membuka bagian atas tong dia berkata. Ini adalah anggur yang telah saya fermentasi secara khusus selama lebih dari 100 tahun menggunakan banyak herba berharga. Tidak hanya rasanya yang istimewa, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan orang yang mengonsumsinya. Yin Xing hampir tidak dapat memahami kata-kata Sun Long pada saat ini, karena pikirannya telah tersapu oleh aroma anggur yang memabukkan. Namun, saat dia mendengar kalimat terakhir Sun Long, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia bertanya. Senior, apa kau serius? Anggur dapat membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Sun Long tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan berkata. Tentu saja, peningkatan kultivasi akan berbeda-beda tergantung pada kultivasi orang yang meminumnya. Bagaimanapun, efeknya akan jauh lebih besar bagi seorang kultivator tingkat bumi, sementara seorang ahli alam roh hampir tidak akan merasakan peningkatan apapun dalam basis kultivasinya. Yin Xing menatap Sun Long dengan tak percaya sebelum dia menoleh ke arah tong anggur. Sun Long kemudian mengambil cangkir kecil dari meja di depannya, dan setelah mengambil beberapa anggur dari tong, dia meletakkan cangkir itu di depan meja sambil dia tersenyum di bawah jubahnya dan berkata. Coba saja dan Anda akan mengerti. Yin Xing dengan hati-hati mengambil cangkir kecil dari meja sebelum mulai meminum anggur di dalamnya. Setelah mencicipi anggur, ekspresinya berubah dari gembira dan gembira menjadi tidak percaya dan tidak percaya. Sun Long kemudian menutup tong itu lagi dengan bagian atasnya sambil bertanya. Bagaimana menurutmu? Yin Xing kembali sadar saat mendengar kata-kata Sun Long dan berkata dengan tidak percaya. Senior, ini adalah anggur terbaik yang pernah saya cicipi seumur hidup saya. Saya rasa saya tidak akan pernah bisa melupakan rasa ini. Jika Anda benar-benar berencana untuk melelangnya, maka dalam 4 hari saat lelang bulanan akan berlangsung, anggur ini pasti akan menjadi barang yang paling berharga. Saya memang berencana untuk melelangnya, tetapi saya tidak membutuhkan poin sekte.
Saya hanya menginginkan batu roh. Yinsing tertegun, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia pikir kata-kata ini masuk akal. Anggur ini tidak hanya memiliki rasa surgawi, tetapi juga terbuat dari ramuan obat langka yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Yinsing sendiri belum pernah mendengar tentang anggur yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi dia telah mengalaminya sendiri hari ini. Sambil menganggukkan kepalanya dia lalu berkata, "Jangan khawatir, senior, aku akan mengurus ini. Aku juga akan memastikan bahwa pavilion kita akan menyebarkan berita tentang anggur senior sehingga lebih banyak orang akan menawarinya. Aku memperkirakan bahwa para tetua dari keluarga-keluarga kuat di sekte itu pasti akan berjuang untuk mendapatkannya." Sun Long menerima tawaran Yinsing sambil berkata, "Kalau begitu, saya akan kembali dalam 4 hari untuk berpartisipasi dalam pelelangan." Yinsing membungkuk seraya menemani Sun Long hingga pintu masuk pavilion, sebelum ia bergegas memberitahu para petinggi mengenai hal ini. Sun Long kemudian menemukan gang untuk berganti kembali ke jubah normalnya, sebelum langsung menuju ke arena. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk makan 30-45 menit, dia sudah tiba di depan arena. Anehnya, ada beberapa murid di luar, yang mengenali wajah Sun Long setelah melihat pertarungannya terakhir kali, dan kabar dengan cepat menyebar bahwa Sun Long telah kembali ke arena. Berjalan di depan meja pendaftaran, Sun Long mendapati wanita yang sama menunggu di sana. Wanita itu jauh lebih sopan dan hormat kepada Sun Long setelah mendengar bahwa orang ini telah mengalahkan Lei Pong, tetapi rahangnya hampir ternganga ketika dia mendengar alasan mengapa dia datang hari ini. "Saya di sini untuk menantang Xiao Juyan." Kerumunan yang berkumpul di sekitar Sun Long dan menunggu untuk mengetahui siapa yang akan ditantangnya, langsung meledak dalam semangat. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi seolah-olah dia ingin memverifikasinya. Maksudmu, dia yang menduduki peringkat ke-93 di peringkat arena. Xiao Juyan itu." Sun Long menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan giok pengenal sektennya. Wanita itu menerimanya dengan tak percaya sebelum mengajukan tantangan itu. Di dalam ruangan pribadi dekat pusat kota, batu giok Xiao Juyan menyala, mengejutkannya saat dia membaca kata-kata di atasnya. Tantangan Arena 101. Dia sudah mendengar tentang Sun Long yang mengalahkan Lei Pong, juga tentang dia yang tidak menerima tantangan Fu Peizi. Dan sekarang orang ini menantangnya. Xiao Juyan kemudian berhenti berkultivasi, saat ia meninggalkan kamarnya dan berjalan menuju arena. Kabar dengan cepat tersebar di kota luar, bahwa Sun Long telah menantang orang yang menduduki peringkat ke-93 dalam 100 peringkat teratas, dan bahkan Fu Peizi dan Ren Gui segera mendengarnya. Fu Peizi diam-diam menuju ke arena begitu dia diberitahu tentang hal itu, tetapi Ren Gui memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia berkata, "Jadi, akhirnya kau bersedia muncul. Aku akan memastikan untuk memberimu pelajaran yang bagus." Kurang dari 1 jam kemudian, Xiao Juyan tiba di depan pintu masuk arena, dengan kerumunan besar mengikuti di belakangnya. Selanjutnya bab 101 melawan 100 teratas.